Baik, hari ini kita lanjutkan ke suatu konsep yang disebut dengan continue ya. Kalau minggu lalu kita mempelajari apa itu limit, ya, apa itu limit. Kemudian satu limit ada apabila limit kiri dan limit kanannya ada, kan gitu ya. Dan nilai kedua limit itu sama, sehingga kita katakan limit kalau katakanlah fungsi itu fx, nilai x-nya menuju suatu nilai tertentu katakanlah c, jadi limit fx menuju c itu ada gitu ya, asalkan limit kiri dan limit kanannya sama. Nah, kita sudah membahas beberapa contoh dan ini contoh yang pada sisi akhir kuliah minggu lalu. Jadi seperti ini, f definisi dari fungsi, jadi dari kiri dan dari kanan. Nilainya berbeda untuk x menuju 0 dari kiri dan dari kanan. Jadi seperti ini, kalau kita gambar grafik fungsi dan karena nilainya beda, maka limitnya tidak ada. Tetapi limit satu sisi atau limit kiri dan limit kanan itu tentu saja ada ya. Yang limit kirinya tadi kalau kita lihat kembali nilainya 1 dan limit kanannya 0. Tetapi limitnya sendiri, limit dari x menuju 0, fx itu tidak ada. Oke, baik. Ada beberapa teorema penting dari limit. Jadi kalau suatu limit katakanlah x menuju c, fx itu nilainya L, kemudian x menuju C, fx itu nilainya M, maka pastilah L sama dengan M. Ya. Artinya nilai limit itu tunggal. Ya. Untuk x menuju C ini nilainya tunggal. Berikutnya, jika x tadi, x menuju C, fx sama dengan L, dan x menuju C, suatu fungsi lain, katakanlah namanya gx, itu nilainya M, maka kita bisa melakukan aljabar limit, ya. Jadi penjumlahan dari limit, jadi limit x menuju C, penjumlahan dari fungsi fx plus gx itu akan sama dengan L plus M. Ya. Jadi penjumlahan dari masing-masing limitnya. Jadi limit dari penjumlahan sama dengan jumlah dari limit gitu ya. Kemudian kalau kita kalikan dengan suatu konstanta alfa, nah alfa di sini bisa sembarang bilangan real, asalkan apa namanya membuat apa namanya tidak terjadi pembagian dengan nol gitu ya, misalnya maka kita bisa kalikan alfa kali nilai limit. Nah, dalam hal ini misalnya limit x menuju c alfa kali fx itu sama dengan alfa kali L. Demikian pula kalau misalnya gx kita hitung, ya gx misalnya kita kalikan beta gitu, beta kali M. Nah, kemudian limit dari perkalian akan sama dengan perkalian dari masing-masing hasil dari limit itu. Jadi limit x menuju c fx kali gx itu sama dengan L kali M. Ya. Jadi kalau ini dan M, ya sekali lagi nilainya ada, seperti kalau kita bicarakan seperti ini, maka perkalian dari fx kali gx sama dengan L kali M. Nah, kemudian kalau ada kondisi tambahan M-nya, nah di sini gx tidak dituntut harus tidak boleh sama dengan 0, ya. Karena ada, kalau tidak ada masalah di sini sama sekali tidak ada masalah. Andai pun gx 0, limitnya masih bisa dihitung semua, itu 1, 2, 3. Tetapi sekarang kalau kita bisa berikan tambahan syarat, yaitu gx-nya sama dengan M tidak sama dengan 0, maka kita juga bisa menghitung nilai limit yang lain. Artinya, bagaimana kalau kita hitung limit x menuju c dari seper gx gitu. Ya. Jadi asalkan M tidak sama dengan 0. Nah, jika ini syarat ini dipenuhi, maka kita bisa menghitung limit x menuju c fx per gx sama dengan L per M. Ya, asalkan M-nya sekali lagi tidak sama dengan 0.
ya, kalau Gx-nya sama dengan 0, maka dikatakan limit ini tidak ada, meskipun L-nya tidak sama dengan 0 ya. Atau asalkan Gx-nya 0, itu maka limit itu dikatakan tidak ada. Oke. Rasio dari limit X menuju C Fx dibagi Gx. Nah, tadi kita sudah membicarakan beberapa ini, dan saya rasa ini cukup intuitif untuk kita gunakan, jadi kalian sudah bisa mengetahui ya, asalkan Gx-nya tidak sama dengan 0, kita bisa hitung limit yang bagaimanapun bentuknya, karena operasi-operasi lain itu bisa kita lakukan dengan menggunakan sifat-sifat ini, gitu ya, sifat-sifat ini. Oke, asalkan limitnya ada ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke konsep yang berhubungan dengan apa yang kita bicarakan minggu lalu. Nah, secara matematis ini artinya suatu fungsi, kalau kita menghitung limit, limit pada titik tertentu, katakanlah C, itu tidak perlu terdefinisikan, ya kalau kita bicarakan limit pada pertemuan minggu lalu, dan tadi juga kita sudah singgung. Nah, sekarang kalau kita memerlukan F itu terdefinisikan pada satu titik, katakanlah C tadi, maka kita akan mempunyai satu konsep yang disebut dengan kontinu. Jadi jika F adalah fungsi yang didefinisikan pada setidaknya satu selang terbuka, ya, selang terbuka yang dimaksud adalah pada satu titik C ada C minus P dan C plus P. Fungsi dikatakan kontinu jika limit Fx menuju C dari Fx itu sama dengan nilai dari fungsi pada titik tersebut, atau sama dengan Fc. Nah, pada kasus ini kita tidak memerlukan definisi bahwa limit F pada C, ya, limit F pada C itu kita tidak perlukan apa namanya, kita tidak perlukan F terdefinisikan pada C, tetapi berbeda dengan kekontinuan, F harus terdefinisikan pada C. Jadi kalau F sudah tidak terdefinisikan pada C, maka fungsi itu pasti sudah tidak kontinu, ya. Oke. Artinya kalau kita jabarkan lagi, definisi dari suatu fungsi kontinu, ya, dikatakan kontinu pada satu titik C jika apa? Jadi yang pertama, F terdefinisikan pada C. Limit X menuju C Fx ada. Limit X menuju C Fx sama dengan Fc, suatu nilai tertentu, dan itu ada, ya. Jadi Fx, limit X menuju C Fx sama dengan Fc pada saat titik C gitu ya, itu ada. Oke. Nah, jika F dan G kontinu pada C, maka F plus G juga kontinu pada C. Jadi dua-duanya kontinu pada C. Maka F plus G kontinu pada C. F kontinu pada C. Fg kontinu pada C. Dan F dibagi G kontinu pada C asalkan G, C-nya itu tidak sama dengan 0. Oke. Jadi di sini yang hanya satu-satunya syarat adalah G-nya tidak sama dengan 0, ya, agar F dibagi G kontinu. Selain itu, semuanya bisa kita lakukan, jadi penjumlahan, pengurangan,
Jadi pengurangan berarti masuk di sini ya. Jadi plus minus G kan gitu ya, perkalian atau pembagian gitu ya. Dikalikan dengan suatu skalar alfa, ya. Saya bilang adil. Tentu oke. Sekarang kita lihat sekilas yang contoh yang tadi sempat kita bahas. Nah, kalau di sini limit kiri dan limit kanan tidak terdefinisikan, tapi f di sini terdefinisikan pada x sama dengan 0, f0 ya. F0-nya adalah 2 kali 0 plus 1 ya. Jadi sama dengan 1. Ya, sama dengan limit kiri tapi tidak sama dengan limit kanan. Jadi ini fungsinya juga tidak kontinu ya, meskipun f-nya terdefinisikan tapi syarat yang lain itu tidak dipenuhi ya. Jadi harus hati-hati. Jadi semua syarat ini harus dicek ya. Oke. Baik. Kemudian ini beberapa contoh yang ini yang sering digunakan ya. Limit x min 0, sinus x 0, cos x 1, x sinus x sama dengan sinus c kalau x menuju c ya. Limit sinus x per x. Jadi ini yang nanti x-nya tidak dibagi ya. Apa namanya? Sinus x dibagi x ini mungkin agak ini. Jadi mungkin saya lebih tepat kalau nulis begini agak rancu. Nanti x-nya dibagi x enggak ya. Sinus x-nya melekat di sini. Oke, x-nya ini atau mungkin lebih lebih gampang kalau kita nyatakan seperti ini mungkin ya. Sinus x dibagi x gitu ya. Jadi tidak x-nya dicoret, nanti sinus saja tinggal, tidak bisa dihitung gitu ya. Oke, jadi cos x sinus x atau minus cos x per x sama dengan 0. Dan penggunaan ini bisa membantu untuk menghitung limit yang lebih kompleks. Oke, misalnya ini, berapakah limit x menuju 0 tangan x, misalkan limit 3 kali sinus 4x per 4x gitu ya, atau limit ini. Jadi kita bisa hitung ini, tapi mungkin saya tidak akan fokus ini dulu. Mungkin lebih baik kita lihat di contoh saja, di latihan mungkin ya. Sebentar. Oke, mungkin kita akan ini ya, latihan saja. Untuk memperjelas saja, ada 5, ada pertanyaannya, ada A dan B aja. Cukup. Ya, jadi apakah fungsi yang ditunjukkan berikut continue atau tidak pada 3? Ya, pada titik X sama dengan titik 3 ya, titiknya 3. Jadi coba kalian orek-orekkan, nanti kita jawab ini ya. Jadi saya berikan kesempatan untuk kalian mencoba menjawab ini. Jadi ingat, untuk mengatakan continue, fungsi ini harus memenuhi 3. Jadi yang pertama, terdefinisikan pada titik itu. Kedua, limitnya ada. Yang ketiga, nilai limit ya, dan fungsinya sama. Ya, oke. Silakan dicoba. Yang pertama apakah continue, kemudian yang B apakah continue juga. Oke, silakan dicoba mungkin sebentar. Uh, ya.
Baik, saya bahas saja karena ini juga tidak terlalu, apa namanya, rumit harusnya. Jadi kita cek apakah continue pada 3. Jadi soal ini ya, yang pada 3, fungsi terdefinisikan per 3 jadi F3, 3 dikurangi 3 kali 3 dikurangi 4, jadi 0 kali minus 1, ya nilainya 0. Kemudian nilai limit X menuju 3, Fx sama dengan 3 dikurangi 3 kali 3 dikurangi 4. Sehingga ini juga nilainya 0. Apakah di sini perlu hitung limit kiri, limit kanan? Boleh ya. Pada kasus begini, silakan dihitung saja ya. Kecuali fungsinya bercabang gitu ya. Jadi tidak atau piecewise continuous gitu ya. Atau ada titik yang discontinue baru dicek. Boleh langsung masukkan nilai. Oh. Kemudian limit X menuju 3, jadi sekali lagi ini akan menuju 0 artinya ya dalam limit ya. X menuju 3 Fx sama dengan F3. Ya. Jadi F3, jadi 0 sama dengan 0, jadi karena limitnya sama maka continue. Oke. Nah, untuk Gx sama dengan 3 per X minus 3, jadi jelas tidak terdefinisikan pada titik 3, jadi tidak akan continue. Oke. Kalau kita lihat grafik dari, apa namanya, fungsi yang kita share tadi, apa yang saya buat tadi kok ini, ini adalah plot grafik X dikurangi 3 kali X kurangi 4 atau X minus 3 kali X minus 4, ya, kuadratik ya. Jadi seperti ini dari dengan domain 10 minus 10. Tetapi kalau 3 per X minus 3 seperti ini. Jadi pada titik 3 ada asymptote sini ya. Tidak ini tidak terdefinisikan. Ada pembagian dengan 0 tadi. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan untuk ini? Itu yang
apa namanya yang sudah kita, sorry ini grafiknya tadi ya, nggak kelihatan tadi. Ini ya grafiknya, X minus 3, kemudian yang satu lagi X 3 per X minus 3. Oke, saya tadi lupa mungkin. Jadi di sini limitnya menjadi tidak, apa namanya, fungsinya tidak kontinu. Oke. Kalau kita melihat dari definisi fungsinya per kasus, di sini jelas tidak akan kontinu ya kalau ada bagian dengan 0. Nah, di sini juga bisa kita cek. Ya, ada beberapa contoh, nanti silakan dirasionalkan dulu misalnya. Untuk F3 nilainya ini misalnya. Ya, 27 untuk yang X sama 3, hitung dulu limit. Kemudian ada beberapa fungsi. Oke, ini misalnya ada contoh seperti ini. Cari nilai A dan B sedemikian hingga fungsi berikut kontinu di mana-mana. Kontinu di mana-mana berarti setidaknya kontinu pada titik 1 dan 2 cari ya. Kalau sudah kontinu di 2 titik ini berarti yang lain bisa dihitung juga sebenarnya. Ya, yang di mana-mana pada kasus ini dihitung untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Kontinu pada 1 dan 2 apa tidak. F1 bisa kita hitung sebagai ini misalnya. F2 adalah ini. Nanti hitung limitnya. Oke, setelah itu kasus akan menjadi lebih mudah ya, karena untuk X lebih dari X menuju 3 berarti F3 akan berlaku ini 3 per 3 9 misalnya, limitnya pasti juga akan berlaku 3 per 3 9, pasti kontinu. Yang masalah adalah pada titik 1 dan 2. Oke, hitung yang di sini akan menghitung limit kiri dan limit kanan. Baik, apakah ada pertanyaan untuk apa yang sudah saya bahas tadi? Ada contoh yang tidak dimengerti? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tadi kan Bapak bilang untuk langkah mencari limit kiri dan kanan fungsinya itu tidak usah dicari. Tapi kalau misalkan kita membuat tugas PR-nya, apakah itu harus ditulis atau boleh juga? Nah, tergantung ya, kalau contohnya begini tidak usah kalau kayak gini. Ya, kan sudah jelas nih. Jadi untuk Kalau kasus yang seperti ini, bagaimana, Pak? ya. Untuk kasus bagaimana langkahnya harus ditulis? Oh ya, untuk kasus yang fungsinya, iya, fungsi yang seperti ini misalnya ya, yang piecewise atau terpotong-potong seperti ini. Ya, jadi untuk menghemat waktu aja sih, kan sudah yang seperti ini kan pasti kita masukkan nilainya saja biasanya kan, jadi tidak usah dihitung lagi. Yang seperti ini kalian pasti harus menggunakan ini masalahnya. Misalnya ini ya, ada dua kasus, limit X menuju kiri, dari kanan yang mana gitu ya, X sama 3 dari kiri dan dari kanan yang mana. Oke. Eh, Baik, Pak. ini Terima jelas. kasih. Iya, udah jelas ya. Jadi, kalau misalnya satu fungsi misalnya X kuadrat gitu, limit X menuju 2 X kuadrat berarti sudah langsung gunakan aja langsung 4. Ya, kalau fungsinya didefinisikan seperti ini, atau secara implisit disebut seperti ini, kalau kalau ini aneh kan kita tidak melihat kekontinuan, kita menghitung limit saja ya. Ada nggak ini? Misalnya limit X menuju 3 dari ini ya, 3 per 3 dikurangi X dikurangi 3 ini, ada nggak? Itu misalnya. Ya. Kalau kita lihat dari grafik tadi, ya, ini grafik fungsi yang tadi, ya, grafik fungsi yang tadi seperti ini misalnya. X menuju 3 dari kiri, nilainya akan menuju, apa namanya, berlawanan berlawanan arah dengan yang dari kanan. Dari kanan, X menuju 3 dari kanan. Ya, berarti limitnya pasti tidak ada. Sudah tidak kontinu dan tidak ada. Oke. Ya, di sini. Oke, mungkin kita bisa coba satu lagi. Ya, masih ada waktu, jadi mungkin mungkin kita coba yang nomor 6 ini aja satu lagi ya. Oke, berapakah nilai A dan B? Ya, kan nilai A dan B jika uh, di apa namanya agar fungsi ini kontinu di mana-mana. Oke, ya di sini bisa kita lihat dulu apakah saya sudah mengatakan tadi F
terdefinisikan pada X sama dengan 1, misalnya X sama dengan 2, gitu ya. Hitung dulu kiri limit kanan. Kan gitu nanti kita akan peroleh nilai A dan B dari apa yang kita hitung tadi. Oke, kita coba nanti. Jadi di sini harus menggunakan limit kiri limit kanan, kan tidak ada ini karena fungsinya tidak hanya apa namanya, fungsinya terpotong, gitu ya.
Ya, jadi kita bahas saja karena ini harusnya juga tidak ini ya, tidak terlalu sulit harusnya. Jadi kita hitung dulu apakah continue pada satu. Jadi continue di mana ya, pada satu dan dua aja dihitung. Karena yang lain pasti continue ya. Karena titik ini yang membuat kemungkinan discontinue misalnya atau tidak continue. Oke, kita lihat. F1 sama dengan A plus B kan. F1 jadi dari fungsinya tadi F1 di sini A plus B, yang F1 di sini ya, terlihatnya bukan ini ya, bukan X plus 1, jadi A plus B. Oke, A plus B, jadi A plus B, limit X menuju 1 dari kiri Fx, itu sama dengan limit X menuju 1 dari kiri X plus 1, sama dengan 1 tambah 1 di bawah. Jadi ingat, ini bukan minus 1 ya, jadi hanya notasi untuk mengatakan bahwa 1 didekati dari kiri. Kemudian X1 dari kanan, X1 plus Fx sama dengan limit Ax menuju 1 Fx Ax plus, jadi Ax plus B sama dengan A plus B. Oke, di sini fungsi yang digunakan adalah ini tadi ya, dari kanan ini. Oke, B sama dengan 2, jadi limit X menuju 1 Fx sama dengan A plus B itu sama dengan 2. Agar limit itu ada, di kiri dan limit kanan itu harus ada, kan gitu, ini dan ini kan tadi harus sama dengan 2. Oke, di F-nya sendiri ini, di agar kondisi A plus B sama dengan 2. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya pada X sama dengan 2. Jadi F2-nya adalah pasti ini 3 kali 2, bukan ini ya. Meskipun nanti kita peroleh juga hasil yang sama, tapi kebetulan saja. Ya, bisa jadi fungsinya nanti berbeda. Jadi Fx sama dengan 2, F2 sama 3 kali 2, 6. X menuju 2 dari kiri. Ya, bukan, jangan tulis nanti di depan minus 2 ya, nanti hasilnya beda. X menuju 2 pangkat minus ini. Jadi dari kiri dan plus juga dari kanan. Fx sama dengan 2 kali A plus B. Oke, 2A plus B, kemudian X menuju 2 dari kanan, Fx sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi seperti tadi kita peroleh ini. Nah, tentu saja F-nya harus terdefinisikan. Kalau sudah tidak terdefinisikan, berarti tidak akan bisa continue, kan gitu ya. Ini, sehingga Fx akan limit X menuju 2, Fx itu sama dengan ini. Seperti ini. Oke. Oke, agar continue harus peroleh 2A plus B. Nah, masalahnya dari dua perhitungan tadi, kita belum menemukan A dan B kan. Jadi kita selesaikan karena nilainya ini harus sama, kan gitu, harus sama. A dan B-nya berapa? Jadi A plus B sama dengan 2, 2A plus B sama dengan 6. Jadi kita gunakan yang sudah ini, substitusikan atau apa, banyak cara. Jadi 2A plus 2B ya. Jadi kita boleh nanti B-nya sama dengan minus 2 dan A-nya itu sama dengan 4 ya. Kalau kita masukkan sini 2 kali 4, 8 minus 2, 6. 2, jadi 4 minus 2 sama dengan 2. Oke? Baik, jadi saya rasa itu, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Saya mau Anggi. bertanya, di Iya. pembahasannya itu kenapa tadi A plus B-nya tuh tiba-tiba jadi 2 Pak ya? Dari AX plus B-nya itu. Oh iya, oke. Yang ini ya. Mm-mm. Yang ini yang iya. Iya. Oke. Jadi jadi satu, ingat syarat kontinu apa? Jadi satu, fungsi terdefinisikan. Di sini terdefinisikan F1 A plus B kan. A plus B. Oke. F1 jelas ya. F1 adalah yang mana, bukan yang ini fungsinya, bukan X plus 1 ya. Tapi lihat tandanya. Mohon maaf Pak, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Uh, ya, jadi Fx1 untuk X sama dengan 1 kan ini berlaku fungsinya 2. Sorry, AX plus B kan. Ya.
AX plus B, jadi berlaku ini, AX plus B kan. Nah, sekarang limit untuk X menuju 1 dari kiri dan kanan kita hitung dulu, kan. Fx dari 1 dari kiri, berarti kan ini yang berlaku ya pada saat X sama lebih dari kiri, kan ini, yang dari kanan ini yang berlaku, ya. Oke, yang dari kiri, ini limit X ini menuju 1 dari kiri kan sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Untuk yang dari kanan, AX plus B tetap ya, karena fungsi yang berlaku ini. Jadi fungsi yang berlaku kan AX plus B. Dari kanan ini yang berlaku A kali 1 plus B. Oke. Nah, sekarang agar limit itu ada kan limit kiri harus sama dengan limit kanan. Ya kan? Jadi A plus B itu harus sama dengan 2. Jadi limit fx itu sama dengan 2 sebenarnya. Tapi di sini kita perlu nilai A dan B kan. Nah, jadi limit kiri limit kanan sama. Jadi A plus B itu harus sama dengan 2 kan? Kan gitu artinya. Jadi A sama jadi 2 sama dengan A plus B. Atau kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan nanti jadi A plus B sama dengan 2. Jadi di sini nilai ini harus sama dengan 2 gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya juga sama caranya dengan yang tadi. Jadi F2 di sini sekarang yang berlaku adalah 3 kali 2 yang di sini. Karena X-nya untuk lebih besar sama dengan 2 ini untuk X lebih besar sama dengan 1 tapi lebih kecil X-nya lebih dari 2 kan gitu. Untuk X lebih besar sama dengan 2 ini 3 berarti 3. Jadi F2 pada kasus berikutnya nilai F2 adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Untuk yang dari kiri, fungsinya ini. Yang dari kanan ini, 3X plus. Untuk X menuju 2 ya. Jadi 2A plus B. Kemudian untuk yang X menuju 2 dari kanan, 3 kali 2 jadinya, 3 kali 2, 6. Sehingga karena ini harus sama, 2A plus B harus sama dengan 6, kan gitu. Kemudian fungsinya, jadi ini nilai limit sebenarnya 2 ya. Tapi di sini, sorry kok, 26 ya di sini. Ya, 6. Jadi F2 juga sama dengan 6 karena harus continue kan gitu, syarat continue adalah nilai fungsi sama dengan nilai limit sehingga 2A plus B sama dengan 6. Kita selesaikan A dan B dengan cara apapun, substitusi misalnya ya atau dengan persamaan begini ya. Sebenarnya sama saja, misalnya A kita buat 2 dikurangi B lalu masukkan ke sini. 2 kali 2 dikurangi B misalnya plus B gitu ya. Jadi 2 kali 2, 4 dikurangi 2B plus B gitu. Jadi minus B sama dengan misalnya di sini 4 dikurangi minus B sama dengan 6. Jadi B-nya sama dengan minus 2. Dan begitu pula untuk yang A. Oke, apakah jelas Anggi ya? Kalau masih ada yang Sudah, Pak. pertanyaan? Terima kasih. Ya, ya sama-sama. Yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Untuk Baik, sejauh kalau ini sudah jelas, Pak. ya baik ya. Silakan ya kalau sudah ini apa namanya? Saya pikir sudah hari ini cukup sekian. Kalau memang ada pertanyaan silakan ya. Nanti bisa diskusi dengan saya. Oke, saya stop sharing. Oke, jadi hari ini sudah cukup. Jadi sampai saya close ya teman hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi.